Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada 2018, sektor ini berkontribusi sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto. UMKM juga menyerap 116 juta orang atau 97,02% dari total pekerja di negeri ini. Namun, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap keberlangsungan sekitar 64 juta pelaku UMKM. Survei Bank Indonesia mencatat sebanyak 72,6% usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemi COVID-19. Mulai dari penurunan penjualan hingga kesulitan modal dan bahan baku. Rata-rata penurunan omset bahkan lebih dari 50%. Percepatan transformasi UMKM melalui digitalisasi diyakini menjadi salah satu kunci bagi upaya pemulihan ekonomi di tanah air. Dari catatan kami yang relatif bisa bertahan dan malah tumbuh berkembang, yaitu UMKM yang sudah terhubung ke marketplace online, yang sudah terhubung ke ekosistem digital. Bahkan, data McKinsey menunjukkan pada Juni 2020, transaksi UMKM di sektor e-commerce tumbuh 26% dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 10 juta UMKM akan terhubung dengan marketplace hingga akhir tahun 2020. Sayangnya sejumlah kendala masih dihadapi, mulai dari banyaknya pelaku UMKM yang belum melek digital, kesulitan menggunakan fitur pada platform e-commerce, ketersediaan akses internet yang belum memadai, hingga lebih dari 12.000 desa yang belum terjangkau jaringan internet 4G. Lalu, mampukah pemerintah melakukan percepatan transformasi UMKM? Pemirsa, mampukah pemerintah melakukan percepatan transformasi digital UMKM? Lalu bagaimana kendala dan juga tantangan yang dihadapi untuk digitalisasi UMKM dan seperti apa kesiapan serta strategi pemerintah untuk bisa mewujudkannya? Kami akan membahasnya malam ini dalam Economic Challenges UKM Go Digital bersama saya, Kania Sutistawinata. E-commerce atau penjualan secara online sekarang merupakan sebuah solusi bagi UMKM yang masih bisa menjalankan usahanya untuk tetap dapat memasarkan produknya. Bakti.Kominfo telah menghadirkan akses internet di lebih dari 7.634 titik. Dan akses internet ini tentu tidak dibebankan biayanya kepada pengguna di titik-titik tersebut, tetapi disediakan secara gratis. Dan pemirsa, langsung saja saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada yang bergabung dari luar studio dan juga dari dalam studio. Tapi saya akan ke luar studio terlebih dahulu untuk menyapa. Pada malam ini telah hadir bersama kami Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki. Selamat malam Pak Teten. Selamat malam, Kania. Ya, terima kasih Pak Teten telah bergabung bersama kami. Kemudian juga bergabung bersama kami malam ini pendiri Rumah Perubahan, Bapak Renald Kasali. Selamat malam Pak Renald.
Selamat malam, Mbak Gania. Ya, terima kasih telah bergabung dan hadir di studio bersama saya saat ini adalah Bapak Anang Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo. Selamat malam Pak Anang. Selamat malam Mbak Gania. Terima kasih telah bergabung bersama kami sambil kita menjaga protokol kesehatan ya untuk yang di studio. Saya ingin ke Pak Teten terlebih dahulu. Kalau kita menyimak tadi informasi pengantar, sayang sekali memang UMKM yang dikatakan sudah terhubung dengan ekosistem digital atau ke marketplace online ini baru sekitar 13%. Dari total yang ada saat ini pelaku UMKM. Kalau kemudian angkanya memang belum turun akibat pandemi ini, seperti apa sebenarnya roadmap yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kemudian menghubungkan para pelaku UMKM ini ke ekosistem digital? Baik, mungkin saya koreksi dulu ya, karena saya dapat info terbaru dari Kemenpo, Kementerian Informasi, bahwa sekarang yang sudah terhubung ke platform digital itu sudah 16%, atau 10,25 juta ya 16%. Dan ini saya kira berkah dari pandemi COVID, karena ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih senang belanja lewat online karena pembatasan sosial. Dan ini nyata bahwa pertumbuhan UMKM yang terhubung ke marketplace online ini meningkat. Begitu juga saya kira, saya dengar dari teman-teman platform digital, dari teman-teman e-commerce juga memang ada peningkatan yang luar biasa. Banyak merchant baru di sana. Nah, jadi saya kira ini target kita tahun ini, akhir tahun ini 10 juta ternyata bisa kita lampaui. Nah, saya kira pemerintah mendorong percepatan digitalisasi UMKM ini bukan hanya untuk masuk ke platform digital swasta ya, tapi juga ini ada kaitan juga dengan pengadaan di pemerintah yang sekarang juga didorong lewat e-katalog. Nah, bahkan tahun ini dan juga diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja bahwa 40% belanja kementerian dan lembaga itu sekarang harus menyerap produk UMKM. Nah, kami sekarang berkepentingan termasuk juga belanja BUMN ya lewat pasar digital BUMN. Kita juga memprioritaskan menyiapkan UMKM kita untuk segera onboarding di e-katalog LKPP termasuk pasar digital BUMN. Nah, tentu termasuk juga yang e-commerce yang saya kira dari berapa 4 atau 5 unicorn kita, termasuk sekarang juga muncul banyak platform-platform baru di masa pandemi COVID-19 ini yang saya kira sangat luar biasa. Nah, tentu kita di tengah pandemi COVID ini kita akan prioritaskan dulu yang memang marketnya sekarang sangat atau lagi growing ya, misalnya produk makanan minuman, home care, termasuk produk-produk untuk menjaga kesehatan. Ya, ini sekarang memang lagi growing. Nah, ini kita saya kira harus dampingi, kita kurasi produknya, lalu dorong mereka untuk onboarding. Ya, nah kalau pengadaan pemerintah kami juga punya prioritas-prioritas ya yang memang kita sudah tahu kebutuhan belanja pemerintah dan juga BUMN. Pak Teten, tapi sejauh ini apa program yang sudah dijalankan Pak untuk mempercepat para pelaku UMKM ini untuk bisa shifting ke digital? Ya, ada 3 faktor ya yang kita siapkan untuk menjawab masalah-masalah dari UMKM kita untuk go online. Salah satunya kan problem literasi digital. Nah, ini kami melakukan pendampingan, pelatihan bersama teman-teman di e-commerce ya untuk mereka bisa segera go digital. Yeah. Tapi ada 2 faktor lain saya kira yang mendorong yaitu
mengenai kapasitas produksi dan kualitas produksi. Karena kalau terhubung dengan platform digital yang besar, mereka harus punya kemampuan dari sisi produksi untuk memenuhi permintaan market yang besar, termasuk juga di platform digital. Persaingan juga ketat, banyak brand-brand besar, termasuk juga usaha besar yang sekarang jualan di online. Nah, ini yang saya kira kita harus siapkan. Baik, saya beralih dulu kalau begitu ke Pak Renald. Pak Renald, untuk mengomentari apa yang sudah dilakukan sejauh ini bahwa digitalisasi dikatakan sebagai kunci bagi UMKM, terutama di saat pandemi saat ini bisa menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi nasional. Pak Renald, sependapat dengan pendapat ini? Ya, saya sangat setuju karena Jack Ma saja mengatakan bahwa 85% dari perdagangan global pada tahun 2030 itu akan diisi oleh e-commerce, 85% loh itu ya. Dan nanti tidak ada lagi made in China, tidak ada lagi made in Indonesia, made in Amerika, yang ada semuanya adalah made in internet, begitu katanya. Tapi dengan adanya pandemi ini mau tidak mau dipercepat ini. Jadi semakin cepat lagi dan negara-negara mencoba melakukan itu. Tetapi ada satu tren yang kita harus waspadai, makanya, yaitu trennya adalah langsung dari manufacturer ke consumer, begitu ya. Nah, sekarang ini kita modelnya adalah trader, pedagang kepada pedagang. Nah, jadi oleh karena hal seperti ini, maka ada baiknya, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang dirintis, saya kira itu adalah menjawab supaya kita mulai, para pedagang ini mulai menjadi manufacturer di Indonesia. Begitu. Dan nanti adalah menguasai data supaya bisa langsung kepung pasar global, jadi bukan hanya mikirin lokal. Tujuan akhirnya itu begitu ya, Pak Renald. Tapi kalau kita bicara mengenai kendala yang dihadapi untuk mempercepat proses shifting ini, salah satu yang disebut-sebut itu adalah soal misalnya literasi digital yang tadi juga disebutkan oleh Pak Menteri. Nah, itu bagaimana kira-kira untuk bisa mengatasi kendala yang satu itu dulu? Jadi tadi disebutkan sudah 16%, ini satu kabar gembira, tapi saya kira ini akan cepat karena ketika terjadi seperti ini pilihannya memang adalah dunia digital. Nah, bagaimana kita mempercepat itu? Tentu saja adalah harus ada aksesnya dulu, itu pertama. Nah, yang kedua adalah pemerintah daerah itu harus mempermudah perizinan. Kemarin ketika di era yang lagi tenang begitu ya, itu pasang tower saja itu izinnya banyak sekali. Biayanya juga besar sekali sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan akses begitu. Nah, kalau sekarang ini pemerintah daerah mulai sadar dan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka nanti ke depan di daerah Indonesia bagian, tidak hanya di barat saja ada produsen, tetapi juga ada di Indonesia Tengah dan Timur sana akan banyak sekali yang bisa berevolusi menjadi produsen. Tapi yang pertama kali itu adalah, saya kira adalah connectivity-nya dulu. Itu yang pertama kali kita buka. Dan yang kedua, adanya ekosistem serta gadget yang murah, alat yang murah. Ya. Jadi kita harus kembali membuka kerjasama dan harus mendorong pengusaha lokal agar bisa membuat gadget yang murah. Ini kan semuanya adalah sekarang bisa dirangkai dari berbagai sumber begitu. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai konektivitas, di sini ada Pak Anang. Nah, Pak Anang nanti juga akan menjabarkan kurang lebih apa sebenarnya yang sudah dilakukan sejauh ini untuk memastikan atau penyediaan dari infrastruktur terutama TIK begitu yang saat ini sangat dibutuhkan bagi UMKM untuk bisa go digital, untuk bisa memperluas pasarnya dan juga bisa bertahan di masa pandemi saat ini. Kita akan lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Economic Challenges. Kami lanjutkan perbincangannya. Pak Anang, mungkin bisa dijelaskan apa program-program yang ditawarkan oleh Baktikominfo terutama untuk menyasar para pelaku UMKM. Ketika kita bicara betapa digitalisasi itu menjadi kunci bagi mereka, ya sekarang kita bicara mengenai pandemi begitu ya. Tapi justru ini adalah saatnya sesuatu yang sebenarnya agak dipaksa begitu ya karena kondisinya seperti sekarang. Tapi sebenarnya ke depan itu manfaatnya luar biasa. Ketersediaan ini menjadi penting, internet terutama. Ya, Bakti mendapatkan mandat utamanya ada menyelesaikan konektivitasnya. Namun demikian
ketika konektivitas itu hadir, ya, khususnya di daerah 3T ya, kami tidak membiarkan berlama-lama, ya, masyarakat yang sudah mendapatkan sinyal juga akan kami memberikan sesuatu manfaat internet secara positif, seperti pelatihan UMKM digital. Nah, pelatihan ini penting ya, bagaimana teman-teman UKM di daerah 3T juga berkesempatan ya menjual produknya, mengenalkan dengan apa itu Instagram, Facebook, lain-lain ya, hal-hal yang mudah gitu ya, yang dan juga marketplace yang sudah ada, agar mereka bisa mengenal ya dunia marketplace ini di setidaknya se-Indonesia, bahkan ada beberapa yang bisa mendunia. Nah, hal-hal inilah yang kami lakukan ya, khususnya untuk mendukung UMKM yang dipegang oleh sektornya Pak Teten. Pak Teten ya, untuk bisa go digital gitu. Betul. Jadi kemudian pelatihan yang diberikan ini adalah pelatihan perkenalan, pendampingan, apa kurang lebih yang diajarkan? Pelatihan ini ada 60 modul prinsipnya, jadi mereka bisa memilih dari 60 modul tersebut berdasarkan kesesuaiannya. Nah, di sini kami berikan dalam periode sampai akhir tahun 2020 ini. Ya, jadi ada 3 bulan periode, mereka bisa memilih dan gratis ya dari kami beserta penggantian uang pulsanya. Ya. Penggantian uang pulsa juga diberikan. Begitu, selain itu penggantian uang pulsanya, karena kami paham mereka tentunya menggunakan ini ada yang berbayar, tapi ada juga yang gratis ya. Karena di titik di mana internet bakti dibangun itu memang gratis titiknya. Selain itu pun kami mendukung kepada sektor pariwisata ya, memberikan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris misalnya kepada pemandu wisata yang khususnya yang ada di daerah 5 super prioritas ya. Yang salah satunya ada Labuan Bajo, ada Mandalika dan lainnya. Nah, ini tentunya untuk mengantisipasi ketika pandemi berakhir, ini sudah disiapkan nih bahwa Indonesia akan kebanjiran turis ya. Khususnya di 5 daerah super prioritas tersebut. Oke, dan sejauh ini bagaimana efektivitasnya? Seperti apa dampaknya? Nah, ini memang program baru kami inisiasi ya pada saat pandemi ya. Jadi memang membutuhkan waktu ketika nanti benar-benar perekonomian kembali pulih khususnya untuk yang pelatihan bahasa Inggris. Nah, ketika digital, nah ini efeknya cukup instan ya, karena mereka mendapatkan internet langsung diberikan ya semacam ilmu ya bagaimana menjual ya, tidak sekedar foto-foto begitu saja posting, tapi ada teknik-teknik tertentu mereka melakukan marketing digital ya, bagaimana menjual itu, bagaimana memberikan mengelompokkan barang-barangnya berdasarkan jenis yang sehingga mudah di searching ya. Jangan sampai mereka jualan orang nggak bisa cari tahu apa barang yang dijual. Iya, nah, itu ada teknik-teknik tertentu dari para marketer digital yang kami sewa. Kami pun bekerja sama dengan asosiasi IDEA ya, yang memang mengembangkan khusus perekonomian digital. Iya, Pak Teten boleh dikomentari Pak upaya yang sudah dilakukan oleh Bakti Kominfo ini, terutama untuk membantu pelaku UMKM supaya melek internet, melek digital terlebih dahulu, Pak Teten. Iya, saya kira itu sangat membantu sekali. Ya, dan memang kami juga dengan kepala-kepala dinas koperasi di berbagai daerah bersama teman-teman dari e-commerce juga banyak melakukan pelatihan. Cuma memang tingkat keberhasilannya cukup rendah ya, ada 4-10%. Nah, ini yang saya kira terkait dengan 3 hal tadi yang saya katakan. Nah, tapi saya mungkin ingin juga menyampaikan bahwa konektivitas kita udah relatif baik ya. Kalau saya dengar dari William dari Tokopedia, 97% wilayah Indonesia sudah bisa diakses lewat perdagangan digital. Nah, ini saya kira kabar bagus ya, artinya infrastruktur internet kita sudah relatif baik dan juga dukungan logistik di daratnya ya. Nah, dan sekarang juga banyak muncul platform-platform digital yang saya kira tidak hanya produk manufaktur yang bisa dijual di market online, tapi juga produk-produk nelayan kecil dari berbagai daerah, termasuk juga produk-produk petani ya. Bahkan selama pandemik muncul platform-platform digital yang di-create oleh anak-anak muda kita yang membantu misalnya para bakul penjual di pasar gitu untuk menjual lewat online itu dengan misalnya platform titipku.
juga muncul Jahitin untuk membantu para tukang jahit, termasuk Wahyu kemarin juga muncul di tengah pandemi Covid yang membantu warteg-warteg, ya, warung makan sederhana begitu untuk bisa jualan di online. Jadi sebenarnya si platform itu sendiri membantu para UMKM yang menurut saya tadi tidak melek digital. Ya. Nah ini saya kira penting karena begini, Kania, ada proses pendampingannya begitu ya Pak Menteri. Setelah saya lihat di lapangan, ya saya karena jadi platform digital itu jadi agregator juga ya, jadi dari produk-produk UMKM yang kecil-kecil, termasuk juga mereka membantu menjualnya. Nah saya juga setelah dilihat dari lapangan, apalagi kalau lihat struktur UMKM kita lebih banyak di ultra mikro dan ultra mikro, saya sih berkesimpulan memang mereka tidak mungkin bisa jualan langsung di market online, ya karena untuk ngurus produksinya aja sumber daya manusianya terbatas karena everything chip dikerjakan sendiri kan gitu. Nah justru kita harus mengembangkan seperti pengalaman Alibaba di awal, saya kira jagoan-jagoan jualan, terutama dari anak-anak muda seperti mahasiswa, ya bagaimana mereka membantu menjual produk UMKM. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Anang, untuk menjual produk UMKM di online kan perlu strategi marketingnya sendiri. Jadi yang penting tuh pendataannya dulu ya Pak ya. Apa saja produk-produk yang tersedia begitu misalnya ya Pak? Betul. Ya, jadi saya kira kita lihat marketnya apa begitu, lalu kita carian yang jagoan jualannya lah. Baik. Akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan minta komentar dari Pak Renal juga untuk mempercepat proses shifting ke digital terutama bagi para pelaku UMKM. Kita segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya akan langsung ke Pak Renal. Pak Renal, saya ingin minta resep cepatnya kalau kita sekarang butuh terobosan begitu. Karena kalau dilihat tadi kan sebenarnya PR-nya masih luar biasa banyak sekali gitu yang perlu dilakukan untuk bisa mempercepat proses shifting digital bagi UMKM. Pak Renal sendiri, apa yang menurut Pak Renal perlu segera dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, tentu saja tadi yang pertama adalah connectivity ini segera kita gencarkan dan kita lengkapi dengan lain-lainnya begitu ya, karena selama ini barangkali kita dorong ini untuk anak-anak belajar, kemudian juga untuk pelaku-pelaku usaha mendapatkan informasi. Nah, ke depan ini harus menjadi manufacturer, itu yang harus kita dorong gitu ya, harus naik kelas ke sana. Yang berikutnya ini adalah akses pada permodalan. Kita ketahui misalnya financial inclusion kita itu adalah salah satu yang masih perlu kita perbaiki. Masih sekitar 49-50% lah kurang lebih seperti itu. Sedangkan di negara-negara lain sudah 90-an%, 80%, ini harus kita kejar. Nah dengan adanya teknologi digital ini bisa dipercepat. Kemudian juga kita harus mengedukasi masyarakat di daerah tertentu agar kepala-kepala daerah ini juga mulai menyediakan yang disebut dengan startup hub. Harus ada hubnya nih ya, hubnya di situ bertemu dengan ekosistemnya dan kemudian bisa saling melengkapi semuanya, saling bekerja sama. So kan tidak mungkin kita semua melakukannya sendirian. Mau bikin aplikasi, pengusaha-pengusaha UMKM bagaimana mau bikin aplikasi kalau di daerah-daerah yang masih kaum mudanya tidak ada dan lain sebagainya. Jadi memang diperlukan ada ekosistem di situ. Apakah itu yang bikin aplikasi, apakah itu yang nanti melakukan logistik, alat pembayaran. Semua harus kita hadirkan di sana sehingga ini mempermudah masyarakat untuk mengambil keputusan. Dan pelaku usaha ini harus didorong untuk memilih bidang yang kompetitif bagi dia. Karena kalau bersaing dengan perusahaan besar, nggak akan bisa. Gapnya di Eropa saja antara 26 sampai 80% antara perusahaan besar produktivitinya ya dengan perusahaan-perusahaan kecil. Itu gapnya 26 sampai 80%. Jadi ngejar teknologi itu sangat membantu orang untuk mencapai produktivitas. Nah oleh karena itu maka cari bidang usaha, mereka harus didorong masuk bidang usaha supaya tidak cepat lepas. Tadi angka keberhasilannya kan banyak yang masih rendah dan untuk berhasil di dunia maya ini
ya kita sebut berhasil ya, bukan sekedar dapat penjualan, itu membutuhkan waktu 1-2 tahun, 1-2 tahun supaya bisa berhasil. Nah daya tahan ini dari kecil, besar, menengah sampai jadi agak besar, itu perlu daya tahan yang kuat sekali. Tapi paling tidak terkoneksi ke internet dulu itu menjadi penting Pak Renald? Sangat penting, jangan lupa kita juga punya banyak daerah yang konturnya itu adalah naik turun begitu, sehingga tidak cukup hanya pakai serat optik, tetapi juga harus pakai radio, satelit, gelombang radio begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus memilah, dan banyak sekali wilayah-wilayah yang penduduknya itu scattered, nyebar, tapi hanya sedikit penduduknya begitu. Jadi ini menjadi pilihan, dan kepala-kepala daerah tentu harus menentukan strateginya bersama-sama dengan operator, di mana akan dipasang supaya bisa ini disebar begitu. Last mile-nya ini bagaimana begitu. Oke, kalau untuk hal ini berarti saya beralih dulu ke Pak Anang nih. Pak Anang paling tahu nih pilihannya apa sih yang tersedia saat ini kalau kita bicara mengenai coverage yang dibutuhkan tentunya 100% gitu. Nah, sampai dengan sejauh ini seberapa besar sebaran internet yang tersedia di Indonesia? Ya. Kami melakukan studi ya di awal tahun sebelum pandemi untuk memetakan dari 83.218 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Itu dengan standar 4G. Kenapa 4G yang dipakai? Karena 4G adalah layanan yang bisa memberikan katakanlah internet secara layak. Ya, memadai ya berarti kata kuncinya. Betul, teruji di mana videonya oke, di mana fotonya apalagi, teksnya apalagi. Nah, dari 83.000 tersebut ternyata ada 15% ya yang katakanlah mendapat desa atau kelurahan yang belum mendapatkan internet secara layak. Ya, di mana dari 15% itu 11%-nya yaitu atau 9.113 ya ada di daerah 3T. 9.113 desa ya? Ada desa yang ada di daerah 3T dan 4%-nya atau 3.435 itu ada di daerah non 3T. Akhirnya Bapak Menteri Kominfo memetakan yang tugas baktilah fokus di daerah 3T. Di daerah 3T. Betul, dan sisanya akan dikonsolidasikan kepada operator seluler. Nah, inilah kami melakukan pemetaan bahkan planning untuk menyelesaikan semua desa tersebut ya 9.113 untuk selesai di akhir tahun 2022. Yang 15% sisa tadi itu? Yang 11% tanggung jawab kami. 11% yang tanggung jawabnya bakti. Betul, tetapi Pak Menteri pun berkomitmen ya kepada Bapak Presiden 15% keseluruhannya pun akan selesai di tahun 2022. Ya, di tahun ini kami sudah menyelesaikan melakukan upgrading ya, yang semula 2G atau 3G kami upgrade bersama-sama operator ya. Sehingga menjadi 4G sebanyak 1.209 desa. Nah, sehingga tahun depan kami melakukan 4.200 pembangunan baru dan di 2022 sebanyak 3.704 desa. Harapannya nanti semua desa dan kelurahan di akhir tahun 2022 mendapatkan 4G. Jadi artinya mereka pun desa-desa siap melakukan transformasi digital di semua sektor. Dan pilihannya bermacam-macam. Tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Renald, tidak mudah begitu ya untuk menjangkau sampai ke pelosok penyediaan internet ini. Artinya pilihan atau strategi apa sebenarnya yang kemudian dilakukan oleh Bakti untuk bisa melakukan pemerataan digital? Ya, betul. Jadi bukan cuma sinyal 4G, kami pun menyiapkan sinyal Wi-Fi. Ya, Wi-Fi ini bahkan akan didukung oleh sebuah satelit ya, yang saat ini tahapannya sedang dalam pabrikasi ya di pabriknya di Perancis sana ya, dan itu pun akan siap diluncurkan pada pertengahan tahun 2023. Satelit ini berkapasitas luar biasa, merupakan satelit pertama di Asia, nomor 5 di dunia yang memiliki kapasitas 150 gigabit per second. Ini di atas 100 ya, ini kapasitasnya luar biasa yang disiapkan untuk mendukung ya sinyal internet untuk 150.000 titik layanan publik. Di situ ada sekolah, di situ ada puskesmas, di situ ada kantor-kantor desa, kantor-kantor polisi ya, lain-lain komunitas yang siap mendukung internet untuk proses transformasi digital ini. Nah, kalau kembali lagi ke fokus yang kita bahas pada malam hari ini adalah soal UMKM begitu ya. Bagaimana kemudian kita
bicara mengenai apa yang bisa dilakukan ketika ketersediaan internet itu sudah ada, begitu. Saya mendengar ada kolaborasi misalnya dilakukan oleh Kominfo dengan asosiasi IoT, Internet of Things, gitu. Ini mungkin belum banyak yang familiar begitu ya dengan IoT ini. Nah, kolaborasi yang dilakukan sejauh ini ada hasilnya seperti apa perkembangannya? Kami pun saat ini sedang melakukan semacam piloting project ya, khususnya di daerah 3T. Ya, karena kami bakti fokus daerah 3T. Salah satunya yang sudah berjalan yaitu dengan salah satu startup ya di bidang kelautan atau perikanan yang mengembangkan IoT untuk rumput laut. Ya, ini dikembangkan di daerah di Kepulauan K di Provinsi Maluku. Jadi kami bersama startup itu mengembangkan semacam IoT ya, sebuah alat sebesar katakanlah kabin pesawat ya, tas koper kabin di pesawat yang digelar di laut ya untuk melakukan pengukuran secara online 18 parameter air laut ya. Apakah itu kadar asam garamnya, apakah itu pH-nya ya, apakah itu kadar nitratnya, suhu udara maupun suhu airnya, dan itu yang mempengaruhi kapan rumput laut itu siap dipanen atau bahkan siap untuk dilakukan penanaman mulai itu. Ya, jadi karena peran air laut ini sangat penting untuk keberhasilan ya tanam rumput laut ini. Nah, inilah yang sudah dikembangkan. Ada juga di salah satu desa di pedalaman di Jawa Timur ya, kami melengkapi dengan beberapa IoT kadar kesuburan tanahnya dan kadar cuacanya untuk memastikan kapan siap panen, kapan siap pupuknya ya, kapan siap untuk penanaman benih. Begitu ya, untuk pelaku UMKM tentunya ke depan pengembangannya. Betul. Nah, inilah yang kami dorong terus ya, karena kami tidak kerja sendiri, kami mengarahkan semua unsur yang mungkin, apakah itu startup ya, apakah itu perguruan tinggi, bahkan LSM yang memang fokus kepada sektor yang pengembangan UMKM khususnya di pertanian maupun perikanan. Oke, baik. Pak Teten, bisa dikomentari soal perkembangan IoT ini, manfaatnya bisa digunakan untuk pengembangan UMKM ke depannya. Bagaimana pendapat Anda, Pak Teten? Iya, saya sependapat. Bahkan kita kan digitalisasi UMKM itu tidak hanya untuk mengakses pasar ya online, tapi juga mendorong bisnis proses di UMKM yang lebih efisien. Nah, kebanyakan UMKM itu kan unbankable karena keluar masuk uangnya tidak tercatat. Nah, sekarang saya kira banyak aplikasi ya yang digital untuk memungkinkan mereka membuat sistem keuangan digital. Dan ini saya kira ke depan akan memudahkan mereka untuk melakukan inventory management ya, pengadaan barang dagangan mereka. Kalau yang konvensional kan kalau habis baru tahu setelah ada pembeli kan, sehingga mereka kehilangan opportunity bisnis. Nah, track record digital arus keuangan UMKM ini juga bisa dijadikan untuk mengakses pembiayaan. Banyak sekarang peer-to-peer lending atau fintech yang sudah menerapkan teknologi ini sehingga mereka memudahkan untuk memberikan pinjaman, tidak perlu pakai agunan dan lain sebagainya. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga kita sekarang udah legalkan bagaimana kegiatan usaha juga bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini luas sekali. Jadi mau tidak mau memang sekarang untuk UMKM yang tidak bisa mengakses keuangan, mengakses pasar yang besar, ini memang saatnya kita siapkan mereka untuk go online. Oke, baik, kita harus jeda sekali lagi dan kami akan segera kembali dengan perbincangan dalam Economic Challenges. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya akan ke Pak Renald. Pak Renald, ini segmen terakhir, Pak. Tapi kita tadi sudah membahas begitu kurang lebih apa sebenarnya yang perlu dilakukan dan sudah dilakukan. Kalau kita sekarang konteksnya bicara mengenai UMKM Go Digital, ada banyak sekali sebenarnya PR yang memang masih tersisa untuk dilakukan. Tapi saya ingin bicara mengenai quick wins-nya begitu, Pak Renald. Apa yang bisa dilakukan paling tidak yang menjadi prioritas untuk tahun depan, Pak Renald?
Ya, jadi begini, menurut hemat saya ada beberapa yang penting kita lakukan. Karena UKM ini pemetaannya itu menjadi sangat penting. Saya kira pemetaannya sudah ada dilakukan di Kementerian UMKM di bawah Pak Teten. Itu sudah ada kejelasan dan UMKM ini jangan dibenturkan dengan perusahaan besar karena pasti akan tidak bisa bersaing karena mereka mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu maka UMKM ini masuk dalam bidang-bidang yang tidak bisa dikerjakan oleh pengusaha besar. Ya, quick wins yang pertama itu adalah bagaimana kita sekarang membangun yang disebut sumber daya yang bisa dipakai bersama. Istilah bahasa kerennya itu adalah sharing resources, begitu ya. Sharing resources, ekonominya disebut sharing economy. Jadi misalnya bagaimana memanfaatkan pelatihan bersama-sama, cloud bersama-sama, kemudian juga menggunakan packaging bersama-sama. Ini banyak daerah tidak mempunyai packaging. Mereka harus membeli dalam jumlah yang terbatas, harganya mahal. Itu dari yang Indonesia Timur harus mengambil dari Surabaya misalnya. Ngambil sedikit-sedikit, jadi harganya mahal mereka. Mereka butuh logistik dan sebagainya. Jadi ini harus ada sharing resources, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita jangan biarkan pasar kita dikepung terus oleh asing. Tapi kita juga harus mendorong UKM kita mengepung pasar global. Tahun lalu di Alibaba hanya ada di bawah 500 UMKM kita yang terdaftar secara resmi dan mampu bersaing di platform Alibaba untuk menembus dunia global. Ya, sedangkan saat itu Vietnam sudah 1.500-an begitu. Ya, Thailand sekitar 900-an begitu, sudah bisa sebanyak itu. Nah, artinya banyak hal yang kita harus kembangkan UMKM kita yang bisa mengepung pasar global, sehingga kita tidak hanya menggantungkan pada import saja. Nah, bagaimana kita mempersiapkan ini semua? Akhirnya adalah kita mempersiapkan talenta digital. Karena di berbagai daerah ini talenta ini harus dibangun dan dilatih kembali. Banyak sekali keterampilan yang kita dapatkan 10-20 tahun yang lalu sudah tidak relevan. Dan di daerah-daerah ini tentu harus kita bangun. Dan biasanya anak-anak kita cepat sekali belajarnya. Kalau diberikan akses, kemudian mereka diberitahu, ini yang mereka harus siapkan, biasanya mereka akan cepat untuk beradaptasi. Jadi ini menurut saya quick win yang tidak bisa ditawar. Talenta, kemudian resources yang bisa dipakai bersama, ya, sehingga menjadi efisien dan itu tersebar di berbagai sentra, ya, dan kemudian 3, siapkan untuk mengepung pasar global dan tentu saja adalah harus memiliki data karena persaingan sekarang ini adalah menggunakan data. Data ini adalah minyaknya abad 21 dan kita harus menggunakan teknologi data. Jadi bukan lagi ilmu statistik biasa, tapi adalah data teknologi. Dan itu sudah ada ahli-ahlinya anak-anak muda kita. Baik, saya ke Pak Teten kalau begitu. Pak Teten, kalau kita bicara target ini kan sudah tercapai, Pak. Angka pelaku UMKM yang beralih ke digital itu sudah tercapai, ada sebesar tadi Bapak mengatakan 10 juta lebih. Nah, untuk target tahun depan berapa pertambahan yang akan mungkin bisa dicapai, Pak? Ya, kita lagi kalkulasi karena ini kan kami diminta oleh Pak Presiden sekarang untuk memperbesar program UMKM. UMKM pasca Undang-Undang Cipta Kerja menjadi prioritas untuk didorong naik kelas agar penyerapan tenaga kerja di UMKM makin besar. Artinya yang kecil dan menengah ini lagi kita dorong untuk naik kelas. Jadi mungkin kita bisa 20 juta begitu ya, target kita. Mungkin bisa lebih, tapi saya kira itu bukan tidak mungkin. Saya kira ini dengan berbagai pendekatan, ya, saya kira bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya juga bagaimana tadi supaya produk-produk UMKM juga bisa bersaing di marketplace online ini juga perlu dibantu UMKM-nya, terutama market intelligence. Saya kira ini saya juga sudah minta ke teman-teman Tokopedia, Blibli, Bukalapak, ya, agar mereka juga mengembangkan data konsumennya, ya, selera konsumennya seperti apa. Karena itu yang dilakukan oleh platform digital dari China, sehingga si UMKM yang menjadi partner platform digital, ya, yang jualan di marketplace online itu
juga punya acuan untuk memproduksi barang apa saja, modelnya seperti apa, harganya seperti apa, yang paling diminati. Nah, ini penting saya kira supaya UMKM dengan modal yang terbatas bisa ada guidance untuk memproduksi barang-barang yang sedang diminati di online, ya. Ya, saya kira ini yang perlu kita siapkan juga. Jadi artinya kolaborasi dengan e-commerce ini ke depan juga akan terus ditingkatkan, Pak? Itu strategi besarnya ke depan? Iya betul, saya kira kalau sekarang pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan tanpa terhubung dengan ekosistem digitalnya, saya kira ya percuma. Jadi ini yang saya kira kerjasama. Tadi Pak Renal juga sudah mengatakan, ini juga harus didukung oleh sistem pembayaran, sistem logistiknya dan lain sebagainya. Itu yang saya kira bagian yang harus kita integrasikan dan kita kolaborasikan. Oke, baik Pak Teten, mungkin ada pesan spesifik yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM yang saat ini mungkin ingin naik kelas, ingin go digital. Apa kira-kira pesan yang ingin Anda sampaikan, Pak Teten? Ya, saat ini saya kira teman-teman UMKM ya perlu melihat bahwa digitalisasi ini satu keniscayaan, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Renald, ekonomi digital di tahun 2025 Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara, ya, dengan nilai sekitar 1.800 triliunan, ya. Nah, ini jangan sampai pasar digital kita nanti diserbu oleh produk asing. Karena itu penting kita segera menyiapkan produk-produk kita, ya, kualitas, kapasitas produk kita bisa bersaing. Dan saya kira pemerintah akan memberikan dukungan penuh untuk go digital bagi UMKM. Baik, Pak Anang, mungkin statement terakhir saya akan berikan ke Pak Anang begitu ya, bahwa sudah jelas begitu fokus dari pemerintah dan kita tahu tahun depan ada anggaran yang sudah disisihkan untuk memastikan bahwa semua pihak siap, terutama dari kementerian untuk mensupport UMKM, pengembangannya dan juga untuk go digital. Bagi Kominfo sendiri, apa strategi besarnya ke depan, apa prioritasnya ke depan? Ya, sama seperti tadi sampaikan Prof. Renal maupun Pak Menteri ya, bahwa persoalan konektivitas ini adalah yang utama. Jadi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2021 bagaimana kami fokus ya menyelesaikan 4.200 desa lagi ya ke depan yang harus dihadirkan sinyal internet 4G. Nah, selain kami pun menyiapkan pendanaan untuk talentanya yang kami kenal program dengan Digital Talent Scholarship. Ya, itu memang studi 2015 ya menghitung sampai 2030 dibutuhkan kira-kira 9 juta ya talent scholarship, di mana setiap tahunnya harus diproduksi kira-kira 600.000 ya. Dan ini pun Kominfo melakukan pelatihan ya terus ya memberikan scholarship kepada masyarakat, kepada UKM ya, agar bisa hadir di dunia digital ini lebih aktif lagi ya, lebih produktif lagi untuk mendukung digital ekonomi. Nah, ini sebuah rangkaian yang terus kami membenahi bagaimana infrastruktur akhirnya bisa lengkap ya. Sekaligus 2021 kami mulai juga untuk pabrikasi tadi satelit ya. Satelit Satria yang nanti karena membutuhkan waktu 36 bulan ya untuk menyelesaikan produksi satelit ini, yang dimana pertengahan tahun 2023 siap untuk diluncurkan. Nah, pada saat itulah semua lokasi dimanapun di Indonesia ya bisa dihadirkan internet cepat ya, bisa dihadirkan layanan broadband. Ini tentunya kabar gembira buat kita semua ya. Terima kasih sekali lagi Pak Anang telah bergabung bersama kami, Prof. Renal dan juga Pak Menteri, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Economic Challenges, dan demikianlah akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini. Tadi seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, pemerintah terus mendorong agar para pelaku UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital seperti sehingga bisa menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung juga ke ekosistem digital, serta melakukan adaptasi dan juga inovasi produk sesuai dengan kemauan pasar. UMKM yang menguasai digital dan produktif diyakini menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Saya Kania Sutisnawinata, pamit dulu. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.